Terjerat Cinta Om Duda. Episode 61. Suamiku mulai kesal. Dret. Ponsel milik James berdering, tanda sebuah telepon masuk ke dalam ponselnya. "Ponsel Anda, Tuan," ucap Sofia. "Ya," jawab James seraya meraih ponselnya. "Princess," ucapnya kemudian. Sofia sedikit terjingkat kaget. "Waduh, bagaimana ini?" "Tidak apa-apa, aku akan menjawabnya," ucap James seraya menggeser layar ponselnya. "Halo, ada apa Princess sayang?" Sapa James melalui video call dengan putri mahkotanya. "Halo, Dad. Kenapa lama sekali?" Si cantik Emily tampak merengut manja di seberang sana. "Maafkan kami, sayang." Sebenarnya." James tampak menggantung ucapannya saat tiba-tiba sang putri menyelanya. "Daddy sedang di pantai?" tanya Princess Emily yang menggiring Ferhat untuk menengok layar ponsel keponakannya. "Wah, apa yang sedang kalian lakukan di pantai? Apa dokternya sedang bertugas di pantai?" selidik Ferhat. Sofia tampak menggigit bibir bawahnya dan menepuk jidatnya, pusing. Sementara James tampak sedang berpikir keras. "Daddy, Dewi Peri, kalian pergi ke pantai nggak ngajak-ngajak Princess sama Unclever?" cicit Emily yang tampak merengek. "Hehehe, sebenarnya ini ketidaksengajaan, Princess sayang. Tiba-tiba saja Daddy harus meeting bersama klien Daddy di sini." "Astagfirullah, ini sangat di luar dugaan Daddy, sayang. Sebaiknya Princess tidak perlu marah pada Daddy ataupun pada Dewi Peri, oke? Karena ini benar-benar tidak direncanakan," tutur James yang tampak berbohong. "Tentu saja ia harus pandai-pandai beralasan. Benarkah begitu?" "Daddy tidak bohong, bukan?" desak Emily. "Tentu saja tidak, sayang. Ya sudah, sekarang Daddy akan segera pulang." "Oh ya? Princess ingin oleh-oleh apa?" ucap James mencoba membujuk putri kecilnya itu. "Tidak mau oleh-oleh apa-apa, Dad. Princess hanya ingin Dewi Peri saja. Cepatlah pulang." "Prinsesa bete bermain dengan Unclever," rajuk Emily manja. James terkekeh kecil. Mendengar ucapan putrinya, Sugar Daddy itu benar-benar lega. Begitupun dengan Sofia, ia tampak membuang napas lega dan tersenyum hangat. Sekitar pukul 6 sore, James baru saja tiba ke rumah mewahnya. Tentu saja hal itu karena mereka mengalami sebuah peristiwa yang tak terduga. Sofia berlari kecil masuk ke dalam rumah milik suaminya. Wanita cantik itu tampak tergesa-gesa. Satu buah paperback berada di tangan kanannya. Sepertinya dia membelikan sesuatu untuk putri sambungnya. Ceklek. Sofia membuka pintu. Secara bersamaan, dua orang di dalam tampak menolehkan wajah dan menangkap pada ambang pintu. "Dewi Peri datang," sorak Sofia seraya masuk ke dalam kamar putri sambungnya itu. "Yayai, Dewi Peri datang." Emily tak kalah bersoraknya. Gadis kecil itu buru-buru berlari menghampiri Dewi Perinya. "Anak yang baik. Lihat, tangan Dewi Peri sudah kembali seperti semula." Sofia memuji putri sambungnya. Kemudian ia menunjukkan jarinya yang sudah dilepas jahitannya. "Jahitanmu sudah bisa dilepas, Sofia?" tanya Ferhat seraya mendekati Sofia. Sofia mengangguk. "Ya," jawabnya singkat. "Wah, akhirnya tangan Dewi Peri sudah cantik lagi, hehehe," ucap si cantik Emily sembari mendekap manja Dewi Perinya itu. Sofia tersenyum hangat lantas mengusap lembut puncak kepala putri sambungnya itu. "Coba kulihat, apakah masih kaku?" Ferhat berkata sembari menyambar tangan Sofia. Dan hal itu terlihat oleh James yang baru saja hendak melangkah masuk ke dalam kamar putri mahkotanya. "Dek." James menghentikan langkahnya. Manik matanya tampak menatap tajam pada Ferhat yang telah berani menyentuh miliknya.
Namun, tentu saja ia harus tetap menjaga sikap agar Ferhat tidak curiga padanya. Sialan, berani sekali dia menyentuh milikku, desis James dalam hati. Tentu. Kata dokter, ini masih masa pemulihan. Sofia menjawab sembari menarik tangannya dari genggaman Ferhat. Ia tahu, sang suami sedang menatap kesal karena perbuatan Ferhat. Oh, sepertinya kau harus sering menggerakkannya, Sofia, ucap Ferhat. Ya, tentu saja. Sofia menjawab singkat. Hai Dad. Sapa Emily yang baru saja melihat keberadaan dedinya. Hai, Princess, sahut James seraya melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar putri mahkotanya. Sofia menolehkan wajahnya, bertingkah seolah ia baru menyadari kehadiran suaminya. Begitupun dengan Ferhat, ia menolehkan wajahnya pada mantan kakak iparnya. Bang, aku sudah mengirimkan formulir ke perusahaanmu. Kuharap kau bisa menerimaku tanpa tes apapun, ucap Ferhat. Ngawur. Aku tidak pernah berbuat curang, Fer. Jika kau punya potensi dan keahlian, maka sudah pasti kau akan diterima, ujar James seraya menggendong putri kecilnya. Tentu saja aku punya potensi, Bang. Tapi, tetap saja kau harus bekerja sama denganku, balas Ferhat. Tidak, tolak James tanpa ragu. Ferhat memutar bola matanya malas dan membuang napasnya frustasi. Princess sayang, bagaimana sekolahmu tadi, apakah menyenangkan? Tanya James seraya duduk di tepi ranjang. Selalu menyenangkan, Dad, jawab gadis kecil itu. Kau anak yang pintar, sayang. Dewi Peri membelikanmu oleh-oleh, semoga Princess suka, ya. Timpal Sofia seraya melangkahkan kakinya menghampiri putri sambungnya itu. Wah, oleh-oleh apa, Dewi Peri? Tanya Emily kegirangan. Dibuka saja, jawab Sofia seraya memberikan paperback pada putri sambungnya itu. Emily tersenyum ceria. Dengan cepat ia membuka paperback di hadapannya. Aku tidak kau belikan, Sofia? Tanya Ferhat sembari merangkul hangat bahu Sofia. Dan hal itu membuat James kesal dan tak terima. Sorry, Fer. Aku tidak pernah memikirkanmu, ucap Sofia seraya melepaskan dekapan Ferhat. Ia tampak merasa tidak enak pada pria itu. Tapi, apa boleh buat? Sementara sang suami tidak mengizinkannya untuk dekat dengan pria manapun. Yah, sayang sekali. Padahal, aku selalu memikirkanmu, Sofia. Ferhat berkata sembari mengusap lembut puncak kepala Sofia. Kembali James terlihat kesal dibuatnya. Cek, menyebalkan sekali, decak James dalam hati. Pria tampan itu tampak beranjak dari duduknya lalu melangkahkan kakinya. Mau kemana, Dad? Tanya Emily. Daddy capek dan gerah, sayang. Daddy butuh berendam air hangat dan beristirahat. Mungkin juga mesti dipijat agar lebih relaks, jawab James seraya tersenyum yang dibuat-buat. Doh, Daddy capek ya? Ya sudah, kalau gitu Daddy istirahat saja sana, ucap gadis kecil itu seraya tersenyum hangat. James mengangguk. Sementara Sofia tampak merasa bingung dan tidak enak. Tuan, saya akan meminta Pak Muhsin untuk menyiapkan makan malam untuk Anda, ucap Sofia. Terima kasih, jawab James dengan ekspresi datarnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia pun melenggang pergi meninggalkan kamar putri mahkotanya. Sama-sama, liris Sofia sembari menatap hampa punggung suaminya. Pasti dia ngambek macam bocah lagi, cerocosnya dalam hati. Ferhat duduk di ranjang keponakannya. Diam-diam ia memperhatikan gerak-gerik dan ekspresi Sofia dengan James. Ada apa dengan mereka? Kenapa aku merasa ada yang beda dengan gelagat dan tatapan mereka berdua, ucap Ferhat dalam hati. Princess sayang, Dewi Peri mau mandi dulu ya.
Nanti Dewi Peri kesini lagi, ucap Sofia seraya mengusap lembut puncak kepala putri sambungnya. Emily mengangguk mengiyakan. Sementara Sofia tampak langsung memutar tubuhnya dan hendak melenggang pergi. Namun, belum sampai Sofia melangkahkan kakinya, tiba-tiba Ferhat menangkap tangannya. "Ferhat, ada apa?" tanya Sofia seraya menolehkan wajahnya dan buru-buru melepaskan tangannya dari genggaman Ferhat. Aku ingin mengobrol denganmu nanti malam. Bisakah?" pinta Ferhat dengan nada yang memelas. Sofia terdiam sejenak dan seperti sedang berpikir keras. Sejujurnya ia sangat bingung menghadapi situasi seperti ini. Di satu sisi, ia sangat menghormati suaminya. Namun, di sisi lain ia pun sangat menghargai pria di hadapannya itu. Bagaimanapun, Ferhat adalah orang pertama yang mendukung dan menguatkannya. "Sebenarnya, aku ingin sedikit mencurahkan kegalauanku, Sofia. Sepertinya bercerita kepadamu adalah hal yang tepat," lanjut Ferhat. Sofia menggigit bibir bawahnya dan tampak terlihat bingung. Dan hal itu semakin membuat Ferhat merasa curiga pada tingkahnya. "Aku rasa kini kau sudah sulit untuk mendengarkan suka dan duka denganku, Sofia. Padahal, kau sudah kuanggap sebagai adikku sendiri," sindir James penuh desakan. Sofia tampak terjingkat kaget mendengar ucapan pria di hadapannya itu. "Ah, tidak, bukan begitu, Fer," sanggah Sofia dengan cepat. "Tentu saja aku mau mengobrol denganmu," lanjutnya. "Benarkah? Aku senang sekali mendengarnya," ucap Ferhat. Sofia tersenyum kecil secara terpaksa. Tanpa berkata apa-apa lagi ia pun melangkahkan kakinya keluar dari kamar putri sambungnya. Sofia melangkahkan kakinya keluar dari kamarnya. Seusai mandi, wanita cantik itu hendak menemui Ferhat di dalam kamar putri sambungnya. Namun, pada saat ia naik ke lantai 3, terlihat sosok seorang pria tampan sedang duduk di teras balkon. "Ferhat di sana," gumam Sofia seraya melangkahkan kakinya menghampiri pria yang ingin mengobrol dengannya. "Mudah-mudahan si Tuan tidak melihatku dengan Ferhat," ucapnya dalam hati. "Apa yang ingin kau bicarakan, Fer? Jangan lama-lama, ya. Princess mungkin akan kesepian," ucap Sofia seraya mendudukkan bokongnya di kursi jati. Ferhat menyunggingkan senyumannya. "Kenapa? Aku rasa kau bersikap cuek dan terkesan menjauhiku, Sofia," ucapnya penuh sindiran. Sofia terhenyak kaget dan tampak terdiam sejenak. Sungguh ia bingung harus berkata apa. Tidak seperti itu, Fer. Itu hanya perasaanmu saja," sangkal Sofia mencoba meyakinkan Ferhat. "Tapi, kurasa memang begitu, Sofia," balas Ferhat seraya tersenyum kecil. "Ah, tapi itu tidak masalah. Mungkin kau takut dimarahi oleh majikanmu yang galak itu. Dan, aku sangat memaklumi itu," lanjutnya yang mencoba tetap santai. Padahal ia sangat menyimpan rasa curiga pada wanita di hadapannya. Sofia tersenyum kaku dan melemparkan pandangannya ke udara. Jauh di dalam lubuk hatinya, ia sangat memikirkan suaminya. Ia tahu jika sang suami sedang kesal dan bahkan mungkin marah kepadanya. Mari kita bicara ke intinya," ucap Ferhat memecah keheningan. Sofia mengangguk sembari menunggu Ferhat melanjutkan ucapannya. "Kau sudah tahu soal pernikahan Mila?" tanya Ferhat kemudian. Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan terlihat seperti terkaget-kaget. "Ya, tentu saja dia belum tahu, sebab sang suami belum membicarakan hal ini padanya." "Mbak Mila menikah?" tanya Sofia dengan ekspresi kagetnya. Ferhat mengangguk. "Kau belum tahu akan hal ini? Apakah Mila tidak memberitahu majikanmu?" selidiknya. Sofia menggeleng. "Tuan James tidak bicara apa-apa tentang Mbak Mel," ucapnya.
Tapi, syukurlah jika Mbak Mel sudah akan menikah. Saya ikut bahagia mendengarnya. Selama ini kan Mbak Mel memang sangat ingin segera menikah. Lanjutnya, Ferhat mengusap wajahnya kacau dan membuang napasnya perlahan. Kalau menyinggung soal bahagia, aku pun pasti bahagia. Walaupun, Mila adalah wanita yang selama ini berada di dalam hatiku, ucapnya yang berhasil membuat Sofia terbelalak kaget. Apa? Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh. Ya, dia baru tahu jika ternyata Ferhat memiliki perasaan pada Mila. Jadi, kamu. Ya, aku mencintai Mila. Bahkan saat dia berniat resign dari pekerjaannya, aku berharap bisa mendapatkan cintanya. Namun ternyata, pria asing itu lebih hebat dariku. Ferhat bercerita dengan suara yang terdengar kecewa. Sofia tampak menatap iba pada pria di hadapannya. Tapi, apakah Mbak Mila tahu akan perasaanmu padanya? Tanyanya. Ferhat mengangguk. Dia tahu. Tapi, aku bukan pilihan hatinya. Wanita itu malah menjodoh-jodohkanku denganmu, Rum. Katanya kau dan aku sangatlah cocok, jawabnya yang kembali membuat Sofia terjingkat kaget. Apa? Menjodohkan kita? Hahaha, itu tidak mungkin terjadi. Sofia tampak menampik apa yang dikatakan oleh Ferhat. Tentu saja ia tidak akan mau menjadi kekasih pria di hadapannya. Sebab, sang mantan kakak ipar pria di hadapannya itu sudah lebih dulu mendapatkannya. Kenapa tidak, Sofia? Kau dan aku, sama-sama masih jomblo, bukan? Ayolah kau tidak usah munafik, akui saja ketampananku ini, Sofia. Ferhat semakin mendesak dan memepet Sofia. Sejujurnya ia ingin tahu bagaimana reaksi wanita cantik di hadapannya itu. Hehehe, benar. Kau memang tampan, Fer. Tapi, Sofia terdiam sejenak sembari melayangkan pandangannya menyapu langit yang tinggi dan luas. Tapi, jauh lebih tampan suamiku. Hehehe, bukan hanya tampan, dia juga gagah perkasa. Aku bahkan masih dapat merasakan bagaimana nyamannya pasukan perkasa milik suamiku itu. Hihihi, celotehnya dalam hati. Tapi apa, Sofia? Tanya Ferhat yang berhasil membuyarkan lamunan Sofia. Tapi, kau sudah menganggapku sebagai adik. Itu artinya, aku pun menganggapmu sebagai kakak. Hehehe, jawab Sofia disertai cengengesnya. Nampaknya ia berhasil menemukan alasan yang tepat. Oh, benar juga. Aku sampai lupa. Ferhat nampak santai dan seperti tidak menaruh rasa curiga. Tentu saja hal itu membuat Sofia dapat membuang napasnya lega. Syukurlah, dia biasa saja. Aku rasa dia memang hanya iseng. Semoga dia tidak menaruh curiga apapun padaku, cerocos Sofia dalam hati. Tapi, tidak mungkin Mila mengabaikan mantan bosnya. Maksudku, Mila pasti mengabari Bang James dan mengundangnya. Benar begitu bukan, Sofia? Ucap Ferhat kemudian. Sofia mengangguk kecil. Ya, itu pasti, Fer. Secara Mbak Mila kan sudah bertahun-tahun menjadi tangan kanan Tuan James. Aku rasa Mbak Mila sudah mengundang mantan bosnya itu. Balasnya. Benar, dan Bang James belum cerita kepadamu, Tapi, aku penasaran soal. Ferhat menggantung ucapannya. Soal apa, Fer? Tanya Sofia seraya menatap penuh selidik pada pria di hadapannya. Apakah kau tahu jika majikanmu itu menyimpan perasaan pada Mila? Tanya Ferhat setengah berbisik. Dek. Entah mengapa, jantung Sofia terasa berdenyut kala mendengar ucapan pria di hadapannya. Walaupun dia sudah tahu dan bahkan mendengarnya sendiri. Tapi, rasanya hal itu membuatnya sedikit terusik. Padahal, kini majikannya sudah menjadi suaminya sendiri.
Itu. Aku sudah tahu. Jawab Sofia sedikit gugup. Astagfirullah, kenapa hatiku berat begini? Ayolah, santai saja. Lagi pula, itu sudah lama terjadi, ucapnya dalam hati. Kau sudah tahu. Selidik Ferhat. Sofia mengangguk. Ya, Mbak Mila yang mengatakannya sendiri padaku, jawabnya. Ferhat manggut-manggut tanda mengerti. Lantas, menurutmu apakah Bang James akan merelakan wanita yang dicintainya menikah dengan orang lain? Seperti aku, misalnya. Atau, mungkin malah sebaliknya. Ucapnya penuh teka-teki. Sofia terdiam, sejujurnya ia kesal mendengar ucapan Ferhat tentang Mila dan suaminya. Ingin rasanya ia berteriak jika kini dirinya lah yang berada di dalam hati James. Namun, tentu saja hal itu tidak bisa dia lakukan. Karena, pernikahannya dengan James sangatlah dirahasiakan. Kenapa sih mesti bahas ini? Kesal aku mendengarnya. Kau tak tahu ya jika Mbak Mila sudah terhempas di hati mantan abang iparmu itu. Astagfirullah, aku ini istrinya. Aku yang kini menjadi penghuni di dalam hatinya, cerocos Sofia dalam hati. Sofia, kenapa kau melamun? Tegur Ferhat yang berhasil membuat Sofia harus meninggalkan lamunannya. Ah, iya. Aku sedikit mengantuk, Fer. Kau bicara apa tadi? Ucap Sofia yang terpaksa berdalih mengantuk. Mentang-mentang abis jalan-jalan ke pantai, jam segini sudah mengantuk. Ledek Ferhat. Astagfirullah, itu bukan jalan-jalan, tapi menjadi kambing congek. Hahaha. Sanggah Sofia berkelakar. Hahaha, kasihan sekali. Kau pasti kesal, ucap Ferhat. Tentu saja. Sofia menjawab santai. Tapi, aku bohong. Hahaha, ucapnya dalam hati. Ah sudahlah, sebaiknya kau bergegas tidur. Kelihatannya kau benar-benar lelah, ucap Ferhat. Ah iya, aku memang sangat lelah dan mengantuk. Tapi, aku akan menemui Princess terlebih dahulu, jawab Sofia seraya merenggangkan sendi-sendi tangannya. Temui saja. Tapi, aku yang akan menemaninya tidur. Ferhat menjawab sembari beranjak dari duduknya. Sofia menatap intens pada pria di hadapannya. Kau akan menginap? Selidiknya. Ferhat mengangguk. Yes, kau pikir berdosa jika aku menginap di sini dan menemani keponakanku? Jawabnya. Hehehe, Sofia nyengenges sembari menggaruk kepalanya. Tentu saja tidak, Fer. Jawabnya sembari menyengir kudanil. Tenang saja, besok malam kau yang akan menemaninya, ucap Ferhat seraya mengacak rambut Sofia. Iya. Sofia menjawab pasrah. Jadi, malam ini aku tidak bisa tidur bersama suamiku. Menyebalkan sekali. Astagfirullah. Ucapnya dalam hati. Sementara itu di lantai 5. James tampak uring-uringan dan terlihat kesal. Sedari tadi ia menghubungi nomor telepon istrinya, namun tak ada jawaban dari wanita cantik yang mengisi hatinya. Tentu saja hal itu membuat James semakin jengkel dan bahkan hampir meledak-ledak kemarahannya. Sialan. Apa yang sedang Annabelle lakukan? Kenapa dia tidak menjawab teleponku? Astagfirullah, apakah dia sudah tidur? Ucap James sembari berkacak pinggang dan menatap layar gawainya. Pria tampan itu tidak tahu jika ternyata sang istri sedang berbincang-bincang dengan adik mantan istrinya yaitu Ferhat. Mungkin jika ia tahu, pasti kemarahannya tidak bisa terbendung lagi. Awas saja jika dia berani macam-macam di belakangku. Aku tidak akan segan-segan untuk menghukum. Au. James meringis kecil saat tiba-tiba gendang telinganya terasa seperti sedang ditusuk-tusuk menggunakan linggis. Sontak saja pria tampan itu terduduk di atas ranjang sembari memegangi telinganya yang terasa berdenyut dan mengiung.
Astagfirullah, apa yang terjadi? Kenapa telingaku tiba-tiba sakit seperti ini? Apakah ada yang sedang membicarakanku? Ah, jika iya, itu hal yang wajar. Mungkin saja para wanita-wanita cantik di luaran sana sedang bergosip memuji-muji ketampananku. Hahaha, atau mungkin karena telingaku terlalu sering dimanjakan oleh Annabelle. Astagfirullah, sungguh membingungkan, cerocos James sembari mengorek-ngorek kupingnya sendiri. Dia tidak sadar, ternyata yang sedang membicarakannya adalah istrinya sendiri. Hihihi. Sofia melangkah masuk ke dalam kamarnya. Kamar itu, sudah beberapa hari ia tinggalkan di setiap malamnya. Ya, hal itu karena ia tidur di kamar sang suami yang selalu membuatnya nyaman. Hafaf, akhirnya malam ini aku tidur di sini lagi. Astagfirullah, ternyata sudah lama aku tidak meniduri kasur ini, Sofia bicara sembari menghempaskan tubuhnya di atas ranjang itu. Wanita cantik itu menatap kosong pada langit-langit kamarnya. Seketika ia teringat pada sang suami yang entah sedang apa di atas sana. Terakhir, ia melihatnya saat di kamar Princess tadi sore ketika mereka baru sampai. Astagfirullah, suamiku. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Tumben sekali dia tidak sibuk menemuiku di kamar Princess. Astagfirullah, apakah dia benar-benar marah padaku? Ucap Sofia sembari mencari gawainya yang tergeletak di atas nakas. Dengan cepat wanita cantik itu menyambar gawai miliknya. Menekan tombol untuk menyalakan gawainya. Dan, betapa terkejutnya ia saat melihat beberapa panggilan tidak terjawab dari kontak yang diberi nama, suami tampanku. 15 panggilan tidak terjawab. Ya Tuhan, dia pasti kesal, ucap Sofia seraya memainkan jari jemarinya pada layar ponselnya. Tidak sampai situ saja keterkejutannya, Sofia kembali syok saat melihat beberapa pesan WhatsApp masuk ke dalam gawainya. Tentu saja pesan dari suaminya yang sangat posesif itu. Isi pesan dari suami tampannya. Annabelle, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa tidak menjawab telepon dariku? Secepatnya naik ke lantai 5, sayang. Badanku pegal dan ingin dipijat olehmu. Annabelle, jangan membuatku kesal. Balas pesanku. Jangan berani macam-macam di belakangku, Annabelle. Jika sudah selesai, segeralah naik. Kutunggu sampai kau tiba. Seperti itu pesan yang dikirimkan oleh suaminya. Tentu saja hal itu membuat Sofia tegang dan juga bingung. Ia tahu, sang suami sedang ingin diperhatikan dan dimanja. Namun, situasi saat ini benar-benar membuatnya sulit untuk naik ke atas. Ya, kehadiran Ferhat di rumah itu membuat Sofia harus berhati-hati dan mungkin harus menunda tidur di kamar suaminya. Tentu saja ia takut Ferhat akan mengetahui apa yang dia lakukan. Sementara sejauh ini para penghuni di rumah mewah itu tidak ada yang tahu jika setiap malam Sofia tidur bersama sang pemilik rumah yang besar dan mewah itu. Astagfirullah, apa yang harus aku lakukan? Aku yakin dia sedang ngambek saat ini. Tapi, aku sungguh tidak mungkin tidur bersamanya malam ini. Karena, Ferhat ada di rumah ini, aku takut dia akan mengetahui semuanya, ucap Sofia yang kini tampak mulai bingung. Dret. Tiba-tiba getaran di gawai milik Sofia berhasil membuyarkan lamunannya. Dengan cepat wanita cantik itu menatap layar gawainya kembali. Dan ternyata, pesan dari suaminya. Bisakah kau balas pesan dariku? Jangan membuatku jengkel. Pesan dari sang suami. Sebaiknya aku katakan yang sebenarnya, ucap Sofia seraya mulai menggerakkan jari jemarinya pada layar gawainya. Maafkan saya, Tuan. Tadi, saya menemani Princess dan gawai saya tinggalkan di kamar. Dan,
Sepertinya malam ini saya tidak bisa menemani Anda, Tuan. Sebab, Ferhat menginap di kamar Princess. Saya takut dia akan mengetahui keberadaan saya nanti. Balas Sofia. Sofia menggigit bibir bawahnya, berharap sang suami akan mengerti pada keadaan malam ini. Tak berapa lama, sang suami pun membalas pesannya. Apa hubungannya dengan pria itu? Apakah kau akan menemani Ferhat tidur? Jika kau menganggapku sebagai suamimu, cepatlah naik sekarang juga. Aku sangat membutuhkanmu. Balasan dari James. Sangat mendesak dan memaksa. Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh. Suaminya itu benar-benar pemaksa dan selalu saja tidak mengerti. Mohon maaf, Tuan. Saya harap Anda mengerti, kali ini saja. Bukan saya tidak menganggap Anda sebagai suami saya, tapi malam ini saya benar-benar tidak bisa. Jika pernikahan kita masih dirahasiakan, tolong mengertilah dalam hal ini. Tapi, jika pernikahan kita akan dipublikasikan, saya akan segera naik ke atas dan tidur bersama Anda, Tuan. Balas Sofia sedikit kesal. Setelah membalas demikian, Sofia membuang napas kacau dan memejamkan matanya. Rasanya ia sangat penat sekali malam ini. Menghadapi Ferhat yang seperti sedang menyelidikinya bukanlah hal yang mudah baginya. Ditambah lagi dengan kemanjaan suaminya yang sangat melekat tak dapat diganggu-gugat. Benar-benar membuat kepalanya hampir pecah. Tak terasa, 15 menit sudah Sofia terpejam. Dan, wanita itu seketika terbangun dan melirikkan matanya pada gawai yang ada di genggamannya. Astagfirullah, aku sampai ketiduran. Gumamnya sembari mengucek matanya. Dia tidak membalas pesanku. Apakah dia sudah tidur? Mungkin dia sudah mengerti dan menyerah begitu saja. Ucapnya sembari meletakkan gawainya kembali. Dan yang terjadi pada James. Cek, menyebalkan. Aku menunggunya 15 menit. Dia tak nampak juga. Sepertinya, aku yang harus berkunjung ke kamarnya, decak James kesal. Bersambung.